Serius, Pilpres 2024 Jokowi Prabowo? Pasti ini sekedar main-main, bercanda, kelakar, guyonan. Boleh jadi menyebut Jokowi Prabowo Capres Cawapres 2024 kerjaan orang-orang iseng belaka. Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra yang kini menjabat Menteri Pertahanan, boleh-boleh saja menjadi calon wakil presiden 2024. Juga bahkan masih boleh jika tetap ingin menjadi calon presiden. Tentu saja hal itu pada akhirnya tergantung partai politik jua. Joko Widodo yang sudah 2 kali terpilih menjadi presiden, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, tentu tidak boleh menjadi calon presiden 2024. Oleh karena itu, pastilah juga takkan ada partai politik yang mencalonkan Jokowi lagi. Ada seorang pengamat yang terang-terangan menjagokan pasangan Jokowi Prabowo untuk Pilpres 2024. Menurut pengamat yang satu ini, tidak ada partai politik yang ingin menjagokan orang yang pasti kalah dalam pemilihan presiden. Dan Jokowi Prabowo yang paling berpeluang menang dalam Pilpres 2024. Memang iya, tentang hal itu kita sependapat. Kita setuju tanpa tapi. Kita lupakan saja soal kemungkinan tiadanya lawan jika Jokowi berpasangan dengan Prabowo pada pemilihan presiden 3 tahun mendatang. Akan tetapi, bahwa Jokowi sudah 2 periode menjadi presiden, tentu tidak boleh dilupakan. Jangan pula mencari dalih guna membenarkan pencalonan Jokowi kembali pada Pilpres 2024. Jokowi pun sudah menegaskan dengan sangat jelas bahwa dirinya sama sekali tidak berniat dan berminat menjadi presiden 3 periode. Sekarang saja pun tidak sedikit yang merasa tidak puas atas kepemimpinan Jokowi. Bahwa yang lebih mengemuka adalah mereka yang merasa puas. Tentu saja kita sama-sama maklum adanya. Rasanya tidak perlulah kita melibatkan diri dalam perdebatan semacam itu. Dulu pada masa Orde Baru, Soeharto bersedia dipilih menjadi presiden untuk ketiga, keempat, kelima hingga keenam kali. Saat itu, suara yang paling kencang terdengar adalah suara mereka yang mendukung kepemimpinan Soeharto, terutama suara orang-orang di lingkaran terdekatnya. Merekalah yang ikut menikmati kekuasaan absolut Soeharto, korupsi, kolusi, nepotisme alias KKN tumbuh subur. Para pejuang reformasi 1998 bukan hanya bersemangat menyapu KKN di negeri ini, mereka juga bertekad menciptakan pemerintahan yang demokratis. Dan salah satu hasil dari tekad menciptakan pemerintahan yang demokratis itu adalah soal pembatasan masa jabatan presiden. Tidak ada yang keberatan tentang hal itu. Bahkan hingga saat ini, hendaknya disadari benar bahwa menambah masa jabatan Presiden Indonesia dari 2 periode menjadi 3 periode merupakan keinginan orang-orang tertentu, yakni mereka yang selama ini sudah merasa nyaman, makmur, ikut menikmati kekuasaan Jokowi. Dapat dipahami jika mereka menginginkan Jokowi menjadi presiden terus. Menganggap tidak ada orang lain yang dapat menjadi presiden Indonesia berikutnya adalah bentuk sikap kekanak-kanakan, mengada-ngada lebay. Boleh jadi
itu semata-mata merupakan bagian dari suatu upaya dalam rangka mustahil tidak ada.